Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran Ibunda Hilda Aini Syifa, dan yang saya banggakan juga yang saya cintai rekan-rekan seperjuangan PAI 4E UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan juga kesehatan, sehingga kita masih bisa dan senantiasa menuntut ilmu walaupun dalam keadaan yang berbeda seperti kemarin-kemarin. Nah, kalau kemarin-kemarin kita belajar secara tatap muka langsung, bertemu dengan guru kita, bertemu dengan teman-teman kita, tapi sekarang kita belajar dari rumah masing-masing secara virtual atau melalui media. Namun semua itu semoga tidak mengurangi rasa khidmat kita dalam mengemban ilmu, yang mana menuntut ilmu atau mengemban ilmu itu sendiri merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan juga semoga ini bukan alasan untuk kita berhenti takdim kepada guru-guru kita. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat kepada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan media yang sebelumnya sudah saya pilih ya, yaitu media audiovisual. Di sini saya pilih media audiovisual dalam bentuk video untuk materi akhlak pergaulan remaja. Nah, materi ini terdapat dalam kelas 11, di kelas 11 semester genap, tepatnya bab 7 kurikulum 2013. Dan bisa teman-teman lihat ya nanti. Lalu, kenapa saya memilih media audiovisual untuk menyampaikan materi akhlak pergaulan remaja ini? Nah, karena mengingat usia remaja merupakan usia yang strategis, usia yang sangat menentukan seseorang akan menjadi apa ke depannya, sehingga sangat penting dan sangat perlu peserta didik di usianya yang remaja ini mengetahui akhlak apa saja sih yang harus mereka miliki dan yang harus mereka amalkan dalam bergaul sehari-hari. Nah, terutama dalam hal bergaul antara lawan jenis, antara ikhwan dan akhwat yang bukan mahram, karena seperti yang kita lihat di dunia nyata bahwa pergaulan antara akhwat dan ikhwan itu seakan-akan tidak ada batasan, padahal Islam memberikan batasan untuk pergaulan antara lawan jenis itu sendiri. Nah, sehingga penting sekali materi ini untuk disampaikan, dan peserta didik itu harus sampai memahami materi ini dan juga harus sampai ke tingkat mengamalkan seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan, nah di sini saya akan membacakan terlebih dahulu apa itu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan bentuk dan contoh-contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, di samping tujuan pembelajaran itu, siswa juga harus mampu menunjukkan bentuk dan contoh-contoh akhlak tercela dalam pergaulan remaja, sehingga mereka bisa menghindari hal itu. Nah, baik, langsung saja. Tapi sebelum kita menyaksikan media audiovisual yang sudah saya buat ya, nah, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu terkait pengertian dari media audiovisual dan manfaat penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama. Apa itu media audiovisual? Media audiovisual adalah media yang dalam penggunaannya melibatkan dua indera, yaitu indera pendengaran dan indera penglihatan. Lalu, apa manfaat penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran? Manfaat praktis penggunaan media audiovisual: 1. Memperjelas penyajian pesan atau materi. 2. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak yang dapat menimbulkan motivasi belajar. 3. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 4. Memberikan persamaan pengalaman.
inilah media pembelajaran audiovisual untuk jenjang SMA atau MA sederajat, materi akhlak pergaulan remaja tentang cara bergaul ikhwan dan akhwat yang bukan mahram. Selamat menyaksikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-aslu fil muamalati ibaha. Kaidah fikih mengatakan hukum asal muamalat, hubungan hablum minan nas itu boleh dan mubah. Illa bidalilin yuharrimu dzalik, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa saja yang diharamkan? Berkhalwat. Ini tidak diperbolehkan. Berdua-duaan. Dan berdua-duaan yang tidak diperbolehkan, perlu kita camkan, itu tidak setiap kondisi, karena berkhalwat ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu di tempat tertutup atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia, itu nggak boleh. Atau tempat terbuka tapi nggak ada siapa-siapa. Antum tempat terbuka tapi hutan Kalimantan, ya nggak boleh gitu loh, karena nggak ada siapa-siapa di sana, bahaya. Adapun berkhalwat di tempat yang bisa dimonitor oleh mata manusia dan ada keperluan dan sesuai dengan keperluan, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari atau Muslim, Nabi SAW berkhalwat dengan seorang wanita fi sukakil Madinah, di jalan protokol kota Madinah. Artinya sukakil Madinah adalah jalan yang tidak pernah sepi dari pengguna jalan, kalau bahasa kita protokol. Jadi dilihat, dan Nabi berdua-duaan dengan wanita tersebut dan tidak ada yang tahu apa isi pembicaraannya. Makanya Imam Bukhari menulis bab bolehnya berkhalwat jika bisa dilihat dan dipantau oleh manusia. Harus ada teman atau ada beramai-ramai, itu nggak ada masalah. Yang kedua, campur baur, ikhtilat gitu. Campur baur tuh benar-benar senggol-senggolan, terus apa? Ya campur baur lah, kusut kayak benang kusut begitulah, itu diharamkan. Adapun kalau misalnya satu ruangan tetapi jelas gitu tidak bercampur baur, laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau baik ada hijab atau tidak ada hijab, insya Allah masih diperbolehkan. Sebagaimana Masjid Nabawi 15 abad yang lalu pun tidak ada hijab, tapi tidak ada campur baur seperti itu. Dan juga ketika Nabi tawaf itu juga tidak pakai hijab, tapi mereka tidak bercampur baur, krodit demikian. Dan ingat, bicara khususnya bagi wanita itu yang tegas, yang jelas. Fala takhda'na bil qaul. Allah berfirman, janganlah wanita memberikan suara yang syahdu, suara yang lembut, suara yang lemah, itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Ahzab 32 tadi, faqulna qaulan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang tegas. Jadi bicara dengan ikhwan atau bicara dengan laki-laki, bahasanya tegas dan seperlunya, dan tidak perlu curhat-curhatan, kecuali kalau memang dia bisa kasih solusi. Dan jangan jadikan alasan dakwah ibadah sebagai pacaran terselubung. Saya tahu ada kasus, setiap jam 3 malam dia BBM akhwat gitu loh, ingetin sholat tahajud. Ya, ada salah satu anak pondok dulu, jadi jam 3 malam BBM akhwat ingetin sholat tahajud, gitu aja sih. Tapi kan fitnah. Terus saya bilang, kenapa anda BBM akhwat ingetin sholat tahajud, teman sekamar anda nggak pernah anda bangunin? Kan anda tidur sama teman sekamar, kalau mau bangunin sholat tahajud, bangunin aja teman sekamar anda, kenapa jauh-jauh ke sana? Jadi itu semua fitnah. Ingetin makan sahur, ingetin buka puasa, ngapain diingetin buka puasa? Itu udah insting, orang akan buka puasa, nggak perlu diingetin lagi. Jadi wallahu ta'ala, ini fitnah. Nah, gimana teman-teman videonya? Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita ketika nanti kita akan mengajar. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki waktu banyak untuk membuat media pembelajaran, nah kita bisa tinggal searching ke YouTube. Banyak sekali ya, untuk zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih, dan juga banyak orang-orang yang membuat konten-konten kreatif mengenai media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada salahnya ketika kita membuat media pembelajaran bukan hasil karya kita sendiri, melainkan dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.